Selamat bertemu kembali dengan saya di materi kelas 11 Matematika Wajib, yaitu program linier. Kali ini kita akan belajar tentang indikator menentukan nilai optimum fungsi objektif. Untuk menyelesaikan masalah program linier yang berhubungan dengan nilai optimum, kita harus mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan permasalahan ke dalam model matematika. Langkah pertama ini kamu lakukan apabila nanti soal yang diberikan itu dalam bentuk kasus atau soal cerita, maka perlu dimodelkan dulu ke model matematika. Yang kedua, menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier. Yang ketiga, menggambarkan kendala sebagai daerah di bidang yang memenuhi sistem pertidaksamaan linier. Yang langkah kedua dan langkah ketiga ini sama aja, kamu menggambarkan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dari model matematika yang kamu peroleh dari langkah pertama. Yang keempat, setelah kamu menggambarkan DHP dari sistem pertidaksamaan linier, maka kamu bisa menentukan nilai optimum dari fungsi objektif tersebut. Yang kelima, tafsirkan atau jawab permasalahan. Inilah langkah-langkah yang perlu kita ketahui untuk menyelesaikan masalah program linier yang berhubungan dengan nilai optimum. Untuk menyelesaikan nilai optimum dari program linier, ada dua metode yang dapat kita gunakan. Yang pertama, metode uji titik sudut, dan nanti ada metode garis selidik. Tapi untuk pertemuan kali ini saya batasi untuk metode yang pertama, yaitu metode uji titik sudut. Metode garis selidik akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Apa itu metode uji titik sudut? Metode uji titik sudut adalah suatu metode untuk menentukan nilai optimum dari fungsi objektif atau fungsi sasaran atau fungsi tujuan dari suatu program linier, yaitu Z sama dengan AX tambah BY, dengan cara menghitung nilai Z sama dengan AX tambah BY pada setiap titik sudut yang terdapat pada DHP sistem pertidaksamaan linier. Jadi, nanti kamu tentukan DHP dari sistem pertidaksamaan linier tersebut. Nanti kamu lihat mana nilai titik-titik sudut dari daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier tersebut. Nilai paling besar merupakan nilai maksimum dari Z sama dengan AX tambah BY, sedangkan nilai yang paling kecil merupakan nilai minimum dari Z sama dengan AX tambah BY. Jadi nanti kamu substitusikan titik-titik sudut yang kamu peroleh dari DHP ke Z sama dengan AX tambah BY. Lalu lihat mana nilai paling besar, itulah nilai maksimum. Sedangkan nilai yang paling kecil itulah nilai minimum. Kita ambil contoh 1. Diketahui suatu model matematika sebagai berikut. Fungsi objektif. Minimumkan Z sama dengan 8X tambah 10Y dengan kendala-kendala 5X tambah 4Y lebih besar sama dengan 20, 9X tambah 8Y lebih kecil sama dengan 72, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Tentukan nilai minimum dari model matematika tersebut. Nah, akan kita jawab. Tadi langkah pertama kan menentukan model matematika. Ini kan tidak perlu kita buat model matematika, maka langsung kita gambarkan DHP dari kendala-kendala tersebut. Sebelum menggambar kendala-kendala tersebut dengan DHP-nya, maka perlu kita cari dulu titik-titik potong setiap kendala di sumbu X dan sumbu Y.
Yang pertama, garis 5x tambah 4y sama dengan 20. Maka cari x-nya, y, dan x, y. Yang pertama, kalau x-nya 0, berapa y-nya? Masukkan ya, x sama dengan 0 ke y. Berarti dapat y-nya 5. Maka titik potongnya 0,5. Yang kedua, y-nya yang 0. Masukkan kembali ke 5x tambah 4y sama dengan 20. Maka diperoleh x-nya sama dengan 4. Maka titik potongnya 4,0. Berikutnya 9x tambah 8y sama dengan 72. Kendala yang kedua. Sama seperti tadi, langsung buat tabel x-nya, y-nya, dan x, y. X-nya 0, maka y-nya 9. Maka titik potongnya 0,9. Kemudian y-nya 0, maka x-nya 8. Maka titik potongnya 8,0. Ini yang akan kita gambarkan ke sumbu kartesius sehingga kita peroleh nanti daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, jadi kalau kita gambarkan kendala-kendala tadi dalam sumbu kartesius supaya kita peroleh DHP-nya dapat kita peroleh sebagai berikut ya. Yang pertama tadi fungsi kendalanya adalah 5x ditambah 4y lebih besar sama dengan 20. Ini tadi yang pertama ya. Terus yang kedua 9x ditambah 8y lebih kecil sama dengan 72. Ini daerahnya. Kemudian yang ketiga, x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Nah, ini yang berwarna biru ini yang berada di kuadran 1 ini, inilah daerah himpunan penyelesaian dari fungsi kendala yang diberikan pada soal tersebut ya. Nah, jadi kalau kita lihat titik-titik sudut yang berada pada daerah himpunan penyelesaian atau yang mengapit DHP adalah yang pertama ini adalah titik sudut 4,0 ya, 4,0. Lalu yang kedua ini ada 8,0. Kemudian yang ketiga ini pada sumbu Y ini ya. Ini 5 ya, ini berada di titik 5 berarti 0,5 dan ini 9 berarti berada di 0,9 ya. Jadi itulah titik-titik sudut pada DHP, pada daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier tersebut. Jadi dari DHP tadi kita kan sudah memperoleh titik-titik sudut, yaitu yang pertama 4,0, 8,0, 0,9 dan 0,5. Maka titik-titik ini kita akan substitusikan satu persatu ke fungsi objektifnya. Tadi fungsi objektifnya kan Z sama dengan 8x tambah 10y. Maka kita masukkan satu persatu. Titik A 4,0 berarti x-nya 0, x-nya 4, y-nya 0. Substitusikan ke Z. Berarti diperoleh 8 kali 4 ditambah 10 kali 0. Berarti dapat diperoleh 32. Kemudian untuk titik B 8,0. Substitusikan berarti 8 kali 8 tambah 10 kali 0. Maka diperoleh 64. Titik C 0,9. Substitusikan ke Z berarti 8 kali 0 ditambah 10 kali 9. Diperoleh 90. Kemudian titik D 0,5. Substitusikan lagi berarti 8 kali 0 ditambah 10 kali 5, maka diperoleh 50. Tadi kita disuruhkan mencari nilai minimum, berarti dari nilai Z yang kita peroleh ini, cari mana yang paling kecil nilainya. Berarti adalah 32. Inilah nilai minimum dari fungsi objektif pada soal nomor 1. Ya,
Maka nilai minimum fungsi objektif Z sama dengan 8X tambah 10Y adalah Z sama dengan 32, yaitu untuk X sama dengan 4 dan Y sama dengan 0. Inilah jawaban untuk contoh soal nomor 1. Kita lanjut ke contoh 2. Ini soal cerita. Sebuah toko bunga menjual 2 macam rangkaian bunga. Rangkaian pertama memerlukan 10 tangkai bunga mawar dan 15 tangkai bunga anyelir. Rangkaian kedua memerlukan 20 tangkai bunga mawar dan 5 tangkai bunga anyelir. Persediaan bunga mawar dan bunga anyelir masing-masing 200 tangkai dan 100 tangkai. Jika rangkaian pertama dijual seharga Rp200.000 dan rangkaian kedua dijual seharga Rp100.000, maka penghasilan maksimum yang diperoleh adalah jadi dari contoh ini yang pertama kita akan membuat dulu model matematikanya. Kita mulai dari fungsi kendala. Kendala yang pertama, bunga mawar. Berarti bunga mawar itu sama dengan 10X ya. Ini langsung aja Ibu buat ya, karena kalian sudah belajar memodelkan pada pertemuan yang lalu. Berarti untuk kendala bunga mawar berarti 10X ditambah 20Y lebih kecil sama dengan 200. Kemudian untuk bunga anyelir berarti 15X ditambah 5Y lebih kecil sama dengan 100. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Inilah fungsi kendalanya. Kemudian fungsi objektif, berarti maksimumkan. Kan yang ditanya tadi penghasilan maksimum ya. Maka di fungsi objektif disebutkan di situ maksimumkan Z, X, Y sama dengan 200.000 X ditambah 100.000 Y. Inilah model matematika dari soal contoh nomor 2. Selanjutnya kita akan menggambarkan fungsi kendala ini ke sumbu kartesius supaya dapat titik-titik sudut yang mengapit daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier tersebut. Kita akan menggambarkan daerah himpunan penyelesaian dari kendala yang sudah kita peroleh ya. Ya, kendala yang pertama tadi 10X ditambah 20Y lebih kecil sama dengan 200. Ini kendala yang pertama. Yang kedua 15X ditambah 5Y lebih kecil sama dengan 100. Ya, kemudian X lebih besar sama dengan 0. Kemudian Y lebih besar sama dengan 0. Maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah ini yang bergambar warna biru. Kalau kita kecilkan supaya nampak titik-titik yang mengapit ya. Ya, ada 4 ya titik-titik yang mengapit DHP ini kan. Yang pertama ini 0,0, ini yang kedua, kemudian ini titik potong antara kedua garis, dan ini titik potong dengan sumbu Y. Jadi ada 4 titik sudut yang akan kita peroleh, yaitu ini. Nah, untuk mencari titik potong kedua garis, gunakan metode eliminasi atau substitusi ke kedua persamaan garis. Ya, saya tidak buat di sini lagi caranya, silahkan kamu cari sendiri titik potong kedua garis tersebut menggunakan metode eliminasi atau substitusi ya. Nah, langsung saya buat diperoleh titik potong kedua garis yaitu 4,8. Jadi dari daerah himpunan penyelesaian yang tadi sudah kita gambarkan diperoleh titik-titik sudut yaitu A 0,0, kemudian B 100/15,0, C 0,10 dan D 4,8.
Ya, titik-titik ini akan kita substitusikan ke fungsi objektifnya tadi. Titik A 0,0 substitusikan ke Z, maka diperoleh 0. Ya, titik B 100/15,0 substitusikan ke Z, maka diperoleh 1.333.333,33. Kemudian 0,10 substitusikan ke Z, maka diperoleh 1 juta. Dan D 4,8 substitusikan ke Z, maka diperoleh 1.600.000 rupiah. Tadi kita disuruh mencari pendapatan maksimum, maka kita lihat nilai Z yang paling besar, yaitu 1.600.000 rupiah. Inilah nilai maksimum dari kendala tersebut, yaitu sebesar 1.600.000 rupiah untuk X sama dengan 4. Artinya bunga rangkaian pertama itu adalah 4 dan Y-nya 8, rangkaian kedua 8. Diperoleh nilai maksimum atau keuntungan terbesar yaitu 1.600.000 rupiah. Demikian metode uji titik sudut. Semoga kamu mengerti apa yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih.